Walaupun sebenarnya kalau kita mau lihat realitinya zaman dulu ketika tarifnya itu 75%, itu juga sebenarnya banyak juga daerah yang sebenarnya sudah mencoba menaikkan tarif tersebut. Beberapa sampai 50% dan sebagainya. Penerimaan pajak hiburan itu sebenarnya kontribusinya itu kecil. Jadi hanya kalau rata-rata nasional ya, itu hanya 2% dari total penerimaan pajak daerah. 2%? Hanya 2%. Jadi ini polemik tentang pajak hiburan tertentu ini sebenarnya membuka mata kita ya. Ternyata ada persoalan serius terkait dengan perumusan sistem pajak di Indonesia. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Podcastnya Bisnis Indonesia. Di episode kali ini mungkin Sobat Bisnis sudah membaca sejumlah pemberitaan di awal tahun 2024. Di awal minggu kemarin cukup mengejutkan ya, karena sejumlah selebriti ngepost di sosial medianya, apalagi mereka yang punya usaha, punya bisnis, dalam tanda kutip bisnis hiburan terutama ya. Mereka ngepost dan mengeluhkan pajak hiburannya terlalu tinggi, dan ya sejumlah artis yang punya usaha itu bilang kalau ini tuh cukup mencekik nih, nominalnya 40-75%. Tapi memangnya seperti apa sih dinamika dari mulai awal pemberlakuan pajak di 2024 itu, pajak hiburan terutama, dan seperti apa pajak hiburan itu memang benar-benar, apakah benar-benar mencekik para pengusaha atau seperti apa, dan regulasinya juga seperti apa. Nah, kita bakal ngobrol lebih lengkapnya bersama dengan Director Fiscal Research and Advisory di DTC, Mas Bawono Kristiaji. Halo Mas Aji, apa kabar Mas? Baik Mas Ganang, thank you. Mas, kita ngobrol soal pajak hiburan yang baru-baru ini jadi jadi keluhan para pengusaha, terutama ya para pengusaha hiburan. Mas melihatnya seperti apa sih Mas, terutama kalau sebelumnya kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kemudian pajak hiburan ini apakah seperti apa sih Mas kemudian diberlakukan di 2024 di awal tahun lagi, dan kemudian responnya sedemikian rupa gitu Mas. Mas melihatnya seperti apa Mas? Iya, mungkin saya mulai dari konteksnya di Indonesia ya terkait sama fiskal. Jadi kan kita menganut desentralisasi fiskal di Indonesia. Tapi desentralisasi fiskal di Indonesia ini sebenarnya relatif lebih terbatas. Artinya pemerintah pusat itu memberikan koridor-koridor dalam konteks pajak ya. Jadi memberikan koridor jenis pajaknya apa yang bisa dipungut, subjek, objek, tarifnya seperti apa. Nanti ketentuannya akan diserahkan kepada masing-masing Pemda selama mereka mengikuti rujukannya dalam yang diatur oleh undang-undang. Nah, dalam konteks itulah juga akhirnya pemerintah Indonesia itu membuat dulu sebelum ada undang-undang HKPD itu namanya undang-undang PDRD, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009. Nah, dalam Undang-Undang PDRD sebenarnya juga kalau kita bicara tentang pajak hiburan ya, itu dulu juga sudah diatur. Dalam PDRD tersebut itu pajak hiburan itu diberikan secara umum ya, itu tarif atasnya adalah 35%. Jadi dulu malah lebih tinggi. Secara umum semuanya tarif atasnya adalah 35%. Semua dalam semua golongan berarti? Semua golongan. Jadi ibaratnya mau tontonan, pagelaran busana, diskotik dan segala macam. Nah, untuk yang khusus itu yang untuk yang diskotik, klub malam dan segala macam itu dikasih batas atas 75%. Nah, Undang-Undang PDRD 2009 itu udah berlangsung nih selama beberapa tahun. Terus kemudian pemerintah pada tahun 2022 itu menerbitkan Undang-Undang HKPD yang tadi disebutkan oleh Mas Ganang. Dalam Undang-Undang HKPD tersebut itu akan diterapkan selambat-lambatnya di 5 Januari 2024. Jadi selama 2 tahun itu ada persiapan bagi setiap Pemda untuk kemudian mengatur perdanya masing-masing. Di dalam Undang-Undang HKPD di situ disebutkan juga sebenarnya nggak ada lagi nomenklatur tentang pajak hiburan, tapi yang ada adalah pajak atas barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan dan kesenian. Nah, untuk tarifnya di dalam PBJT hiburan itu secara umum malah justru turun maksimum 10%. Nah, tapi untuk jenis hiburan tertentu yaitu ada 5 nih, spa, diskotik,
bar, klub malam, dan juga satu lagi adalah sesuatu yang sama seperti itu diberikan kepada tarif atasnya tetap 75%, tapi ada tarif bawah 40%. Jadi kalau lihat dari sejarahnya inilah yang terjadi, dan kemudian kenapa baru polemiknya pas awal tahun ini, ya tentu karena memang pemberlakuannya di awal tahun 2024 seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau Mas sendiri melihat, artinya kan sebenarnya perbedaan antara undang-undang sebelumnya dengan HKPD ini ada yang bisa dibilang ada detail-detail yang berubah ya Mas ya. Ada detail-detail yang berubah, dan kemudian apakah itu yang membuat kemudian terjadi polemik di luar sana dan terjadi protes, atau apa atau angkanya sih Mas sebenarnya yang jadi Oke, ini menarik ya. Jadi ini pasti kita semua melihat dari fenomena yang ada. Mungkin saya flashback dulu. Zaman dulu ketika undang-undang PDRD itu diberlakukan, sebenarnya kan cuma ada tarif atas ya 75%. Dan dulu untuk jenis hiburan tertentunya itu yang dengan tarif 75% itu sebenarnya lebih banyak, bukan hanya seperti sekarang. Dulu panti pijat juga masuk, permainan ketangkasan juga masuk, dan sebagainya. Jadi sekarang malah justru lebih cakupannya lebih dikit lagi, lebih sedikit. Nah, tapi kalau saya melihatnya lebih kepada mungkin ya, ini kan pasca pandemi, kemudian akhirnya ini melihat adanya, ternyata tarifnya sekarang minimal 40% seperti itu. Itu mungkin yang menjadi ada minimalnya itu. Ada minimalnya seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau lihat realitinya, zaman dulu ketika tarifnya itu 75%, itu juga sebenarnya banyak juga daerah yang sebenarnya sudah mencoba menaikkan tarif tersebut, beberapa sampai 50% dan sebagainya seperti itu. Jadi melihat dari pola tersebut, akhirnya kan Kemenku juga melihat, oh ternyata memang realitinya memang mereka relatif banyak di atas 40% seperti itu. Dan bisa menerapkan itu. Nah, ini kan juga sebenarnya yang jadi pertanyaan ya, kenapa akhirnya viral sekarang. Mungkin ini lebih kepada faktor ekonomi ya, pasca pandemi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau Mas lihat penerapan pajak hiburan yang berkisar ada batas bawah 40%, batas atas 75%. Mas melihat rasionalisasinya seperti apa sih Mas kalau melihat kondisi industri hiburan sekarang pasca pandemi? Apakah sudah mampu untuk dipajaki sedemikian rupa dengan nominal sekian, ataukah masih ada angka yang kira-kira lebih rasional lagi gitu Mas? Akhirnya pertanyaan berapa kan yang lebih rasional. Tapi kalau saya mungkin lihatnya gini dulu. Ini kan berarti kemarin kita banyak debat terkait sama apakah betul industri hiburan tuh terdampak ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nih saya melihat dari statistiknya dulu, dari mungkin sinyalnya kan dari penerimaan pajaknya. Penerimaan pajak hiburan itu sebenarnya kontribusinya tuh kecil. Jadi hanya kalau rata-rata nasional ya, itu hanya 2% dari total penerimaan pajak daerah. 2%. Hanya 2%. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ini sebelum pandemi, at least 5 tahun sebelum pandemi 2015 sampai 2019, itu memang rata-rata kurang lebih 2%. Nah, menariknya setelah pas pandemi 2020 sampai 2022, itu kontribusinya turun. Hingga rata-rata di angka 1%, 0,7 sampai 1%. Berarti ini sektor ini terdampak. Karena kan memang pembatasan sosial dan sebagainya. Nah, 2023 baru recover. Nah, tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka kemudian ketika sudah recover nih justifikasinya bisa dipajak lebih tinggi. Nah, sekarang saya pengen kita ngelihat secara utuh dulu Undang-Undang HKPD-nya. Undang-Undang HKPD ini kan sebenarnya upayanya salah satunya filosofinya local taxing power. Sehingga gimana caranya pasca pandemi ini pemerintah daerah itu bisa meningkatkan penerimaan. Karena gini, kalau di pusat ini kan kita tahu ya tax ratio kita itu cuma sekitar 10,3%. Di daerah itu cuma 1,3, 1,4%. Jadi rendah banget. Implikasinya apa? Transfer ke daerah itu selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah pusat karena kapasitas fiskal daerah belum mumpuni. Betul. Jadi Undang-Undang HKPD berusaha memberikan hal tersebut, local taxing power. Nah, terus kemudian ini kan dari kerangkanya. Jadi tapi di sisi lain akhirnya ada yang lebih spesifik, misalkan contohnya apakah ada perbedaan tarif. Nah, sebenarnya kan tarif ini kan sebenarnya justifikasinya kalau ada pembedaan itu biasanya ada salah satu kegiatan atau perilaku atau aktivitas yang ini sebenarnya lebih dikendalikan. Seperti itu ya kalau ada multiple tarif.
Nah, saya melihat fungsi pajak yang dalam konteks pajak hiburan ini bukan hanya masalah revenue, tapi juga masalah pengendalian mungkin konsumsinya, seperti itu. Nah, tapi kan juga yang jadi pertanyaan adalah apakah memang betul bahwa konsumennya di sektor ini itu, kan ada argumen juga. Ini kan sektor yang konsumennya segmented, yang mungkin lebih inelastis gitu. Jadi mau dikasih harga berapapun mungkin relatif mereka tetap aja pergi ke klub malam, pergi ke bar dan sebagainya. Tapi juga yang menurut saya juga perlu untuk dilihat akhirnya ketika kita pengen mengubah behavior, misalkan apakah definisinya sudah tepat. Contohnya gini, yang paling basic, karaoke. Apakah karaoke itu selalu terasosiasi oleh hal-hal yang mungkin kegiatan dewasa? Belum tentu. Karaoke keluarga juga bisa. Spa misalkan, itu juga sesuatu yang sifatnya lebih ke kesehatan segala. Jadi ketika tidak ada definisi yang clear juga dalam undang-undang KPD, ini membuat seolah-olah nggak jelas nih mana yang disasar oleh pemerintah dengan kebijakan tarif yang lebih tinggi tersebut. Artinya kemudian ketika ini jadi polemik di masyarakat harus ada kejelasan dan spesifikasi yang lebih lanjut lagi mungkin. Menurut saya juga seperti itu. Jadi karena kalau tidak, bisa saja ketidakjelasan definisi ini membuat sebenarnya sektor yang ingin saya sasar ini bukan ini loh, tapi akhirnya malah kena. Atau di sisi lain malah justru ada tax planning. Wah, supaya saya bisa menghindar dari definisi ruang lingkup tersebut, saya masuk deh seolah misalkan berkedok yang lain, panti pijat misalkan, seperti itu, supaya tarifnya lebih turun. Ini kan yang perlu ya, kita perlu telaah lebih lanjut seperti itu. Lalu Mas, dengan penerapan pajak persentase 40-70% ini, apakah Mas melihat ini akan bisa mendorong pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatannya secara drastis, Mas? Enggak. Jawaban saya enggak ya. Karena 2%, baru 2% doang ya. Karena kontribusinya 22% dan ketika pandemi kemarin kan jadi turun ya, jadi 1% seperti itu. Karena begini, kalau menurut saya kan kita bicara pajak hiburan secara umum. Secara umum pajak hiburan itu tarifnya turun dari tarif atasnya 30% menjadi 10%, termasuk konser, termasuk pameran dan sebagainya, itu semua bioskop itu turun 10%. Jadi kalau kita lihat yang kita bicarakan 40-70% ini kan tax base-nya sedikit. Jenis kegiatannya mungkin relatif lebih sedikit dibanding kegiatan-kegiatan lain. Ya diskotik dan segala macam itu kan mungkin lebih sedikit. Memang ada daerah-daerah yang akhirnya basisnya banyak juga di situ, mungkin daerah wisata. Nah, ini kan sebenarnya butuh local wisdom dari Pemda masing-masing ya, nanti seperti apa. Jadi menurut saya tidak terlalu berpengaruh dan menurut saya yang harus kalau kita targetnya adalah begini ya, kalau dari penelitian pola penerimaan pajak daerah itu biasanya buoyan sekali atau elastis sekali dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika pertumbuhan ekonominya itu meningkat, biasanya pertumbuhan penerimaan pajaknya juga pasti meningkat. Beda sama pusat. Pusat itu biasanya nggak terlalu elastis. Jadi pertumbuhannya 1%, PDB-nya belum tentu tumbuhnya juga 1%, kurang dari itu. Nah, artinya pemerintah daerah itu melihat bahwa harusnya kalau saya pengen meningkatkan penerimaan pajak, harusnya yang saya genjot adalah aktivitasnya dulu didorong seperti itu. Jadi itu yang menurut saya juga perlu untuk dilihat. Yang kedua adalah persoalan pajak di daerah selama ini bukan hanya masalah tarif dan masalah apa segala macam, tapi lebih bukan masalah policy-nya, tapi lebih masalah administrasi. Contohnya begini, kalau kita bicara pajak hiburan, pertanyaan paling mendasar adalah seberapa detail atau seberapa informasi dan data tentang industri hiburan tersebut sudah dimiliki oleh Pemda. Itu kan pertanyaan paling mendasar. Jadi kalau takutnya kalau misalkan masih banyak yang shadow ekonomi, artinya masih belum terdetek gitu ya, masih remang-remang. Ini bukan industrinya ya, tapi masih di luar radar otoritasnya. Ini kan sebenarnya mau dinaikin berapapun kasihan yang sebenarnya sudah masuk dalam sistem. Jadi takutnya itu. Jadi lebih terobosan administrasi dan juga data dan kepatuhan menurut saya. Seperti itu, bukan di tarif. Gitu. Bukan di tarif karena pembahasan kali ini mungkin spesifikasinya lebih ke tarif yang kemudian berpolemik itu ya Mas ya. Tapi betul. Ternyata di balik tarif itu ada permasalahan-permasalahan lain yang betul. Justru harus diperbaiki. Betul. Tapi di satu sisi dari Kemenparekraf juga kemarin Pak Menterinya bilang kalau ini akan meningkatkan dan akan memperbaiki di satu sisi ya. Mungkin ya sih Mas ketika kita melihat tadi kan Mas bilang
Ini sebenarnya pukul rata nih. Ada bagian yang tidak jelas, misalkan kayak karaoke seperti apa nih yang tidak jelas. Mungkin nggak sih kalau misalkan ternyata undang-undang ini bertujuan untuk mempersempit ruang itu justru malah. Jadi mempersempit semua jenis karaoke kita satuin aja, semua jenis spa kita satuin aja. Jadi semua akan kena pajak, semua akan kena bagian. Yang jelas pemerintah daerah akan dapat retribusi dari itu semua gitu. Apakah tujuannya demikian, Mas? Iya, ini menarik juga ya. Karena di satu sisi ini kalau kita bicara tentang pajak daerah, berarti kita harus memahami dulu pemikirannya pusat dan juga akhirnya nanti deviasinya di tingkat daerah. Iya. Kalau pemikiran dari pusat, sebenarnya kalau kita lihat dari rancang bangun Undang-Undang HKPD, ini sebenarnya walaupun jadi gini, secara umum Undang-Undang HKPD itu jauh lebih merelaksasi, jauh lebih memudahkan. Contohnya PBB tarifnya dikurangin, terus kemudian NJOP-nya juga bisa berapa persen dan sebagainya. Terus kemudian adanya kerangka untuk insentif diperjelas. Jadi Pemda bisa ngasih insentif tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pemda itu kemudian melihat hal ini sebagai suatu hal yang mendorong kreativitas mereka untuk inovasi fiskal. Contohnya tadi kemudahannya diberikan dulu, ekonomi ditingkatkan segala macam. Nah, kalau kita lihat dari prakteknya, selama ini ketika ada undang-undang dari pusat terkait sama pajak gitu ya, prakteknya adalah mereka relatif lebih mayoritas ya, relatif lebih udah deh ikutin aja tarif yang paling tingginya, tarif paling menguntungkannya sebagainya, itu yang diambil oleh Pemda. Dan akhirnya mereka kurang inovasi-inovasi di daerah seperti apa, termasuk terobosan-terobosan. Jadi kalau ketika ngelihat pernyataan dari Pak Menteri mengenai apakah memang target adalah penerimaan, memang salah satunya itu. Tapi di sisi lain ada ruang-ruang untuk daerah itu bisa lebih berkreasi. Nah, ini yang takutnya nanti kemudian behavior daerah itu sebenarnya tidak sepandangan dengan pusat seperti itu. Jadi ibaratnya mereka hanya melihat elemen-elemen yang pro terhadap revenue-nya di mereka, tapi bukan sesuatu yang lebih meningkatkan aktivitas ekonomi dan sebagainya seperti itu. Gitu sih. Kalau kita bicara soal skema nih, Mas, adakah Mas melihat skema lain selain dari nominal tadi gitu untuk bisa menaikkan pendapatan daerah selain dari pajak hiburan ini, karena kan cuma 2%, Mas. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari ini kan gini ya, pajak hiburan itu diterapkan di kabupaten kota. Jadi di kabupaten kota sekarang itu ada pajak atas barang dan jasa tertentu, terus ada PBB. Nah, kalau kita lihat secara statistiknya, historisnya, data dari Kemenq, ini kalau di kabupaten kota memang kebanyakan menggantungkan pada PBB P2. Terus kemudian juga untuk BPHTB, biaya perolehan hak dan tanah dan bangunan. Terus kemudian yang besar-besar lainnya misalkan juga pajak restoran dan pajak parkir, pajak hotel, PBJT seperti itu. Nah, memang pajak hiburan ini kan kurang ya. Maksudnya kurang itu artinya belum terlalu, kontribusinya belum sedemikian besar. Yang menurut saya harusnya di satu sisi pemerintah daerah itu melihat bukan berarti ini harusnya dinaikkan tarifnya terus kemudian kontribusinya jadi besar, tapi bisa jadi kuenya itu yang diperbesar dulu kan, seperti itu ya. Seperti yang tadi penelitian yang kita lakukan juga bahwa ini elastis banget loh. Kalau di daerah itu once Anda itu meningkatkan pertumbuhan atau sektor aktivitas di salah satu sektor, itu biasanya akan berkorelasi dengan pajak ya, seperti itu. Jadi menurut saya itu paradigma yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana yang tadi ya, terobosan-terobosan administrasi, kepatuhan data, digitalisasi dan sebagainya. Itu yang jauh lebih penting dibanding sekedar menaik turunkan tarif seperti itu. Menurut saya untuk dalam konteks penerimaan lah ya gitu. Kemudian kalau kita tarik lagi ke belakang, Mas, kan untuk pemberlakuan penerapan pajak sendiri tuh butuh perda ya, Mas, butuh ada perda dan lain sebagainya. Mas melihat apakah sejauh ini keterlibatan Pemda sendiri kurang untuk pemberlakuan peraturan pajak kali ini? Dan seperti apa sih, Mas, keterlibatan pelaku usaha sendiri juga? Kayaknya mereka sepertinya kaget dan tiba-tiba langsung protes gitu. Sekedar protes aja gitu. Tapi padahal kan kalau kita lihat ditelaah lagi yang tadi Mas bilang, sebenarnya batas atas batas bawahnya tuh bukan berarti murni naik ya, dan bukan absolut kan gitu. Bukan absolut. Kembali lagi kepada peraturan daerahnya lagi kan. Nah, makanya artinya harus ada yang lebih obrolan-obrolan lagi nih di belakang untuk
para pelaku usaha supaya mereka lebih paham, ada pengarahan lagi ataukah memang sejauh ini sedemikian rupa Mas penerapan Ya, undang-undang tanpa melibatkan pelaku usaha Mas? ya. Jadi ini polemik tentang pajak hiburan tertentu ini sebenarnya membuka mata kita ya. Ternyata ada persoalan serius terkait dengan perumusan sistem pajak di Indonesia. Nah, dalam konteks pajak hiburan yang terutama untuk hiburan tertentu tersebut, ini mungkin saya cerita tentang siapa sih sebenarnya yang buat ini. Ya, Kan kalau tadi kita bicara kerangka desentralisasi fiskal, berarti ini kan pusat ya buat. ya. Berarti di sini ada kementerian teknis terkait dan juga ada juga DPR, karena DPR itu harus menyetujui dan sebagainya. Nah, kalau semisal di dalam tahap ini sebenarnya memang dibutuhkan adanya konsultasi publik tentunya. Bagaimana sih sebenarnya, bukan hanya sebenarnya kan gini ya. Selama ini ketika kita bicara apakah lewat DPR itu sebenarnya sudah merepresentasikan betul bahwa kita berasumsi bahwa ini representasi, karena kan taxation without representation is tyranny gitu ya. Jadi berarti harus ada representasi publik. Tapi akan lebih baik kalau misalkan asosiasi yang terkait, akademisi, dan naskah akademisnya itu juga bisa diujikan kepada publik di level atas. Nah, kemudian ketika ini sudah jadi undang-undang, pertanyaan berikutnya kan akhirnya ini berlakunya bagaimana pemberlakuannya. Maka itu diserahkan, mandatnya itu diserahkan kepada Pemda. Berarti Pemkab dan Pemkot masing-masing. Dan ketika mereka merancang perda tersebut, harusnya juga ada konsultasi tersebut pada para pelaku usaha di daerah, di mana juga ini melibatkan DPRD. Jadi saya juga menyayangkan ketika ada pihak-pihak yang mungkin ngerasa kok bisa seperti itu, padahal itu dari otoritas dan sebagainya, nggak pasang badan bahwa saya mengetahui dan ini menurut kami seperti itu. Jadi padahal ini melibatkan banyak pihak loh, gitu. Kalau misalkan pelaku usaha itu kemudian komplain, itu menurut saya juga menarik, berarti mungkin mereka suaranya belum terlalu terdengar seperti itu ya terkait sama kebijakan ini. Seperti itu sih gitu. Yang tentunya harapannya bisa ada pelibatan lebih lanjut lagi dan lebih aktif lagi dengan para pelaku usaha ya Mas. Betul. Jadi jangan sampai kita expose-nya yang ribet. Jadi ibaratnya setelah regulasi jalan, kemudian apa-apa MK segala. Tapi kan proses di sebelumnya ya. Memang akhirnya perumusannya akan mungkin takes time. Akhirnya regulasi lebih kompleks karena memperhatikan banyak pertimbangan. Tapi akseptabilitasnya kan akan lebih dijamin seperti itu. Gitu. Dan tidak menimbulkan banyak persepsi juga di para pelaku usaha. Dan nggak viral-viral kayak gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan kita bicara soal insentif nih, kemarin Pak Menteri juga bilang insentif tetap akan berlaku, tetap akan dikasih juga gitu ke para pelaku usaha. Tapi kalau saya sendiri melihatnya jadi sebuah jadi sebuah keanehan gitu Mas, ketika penerapan pajaknya dinaikkan, angkanya naik, tapi kok ada insentif juga keluar gitu. Boleh Mas lebih dijelaskan juga Mas, mungkin insentif seperti apa sih yang akan diberikan dari Menparekraf yang kemudian disebutkan sama Pak Sandi itu juga kemarin akan diberikan insentif, dan mekanismenya seperti apa kalau insentif itu diberikan gitu? Ya, jadi begini, sebenarnya kalau undang-undang HKPD sebenarnya kan sudah memberikan ruang. Jadi di situ nanti dalam konteks misalkan melihat kemampuan membayar dari pelaku usaha atau wajib pajak, terus kemudian apakah nih usaha mikro dan menengah, terus kemudian sejauh mana nih relevansi dengan target ekonomi suatu daerah atau kesesuaian dengan proyek strategis nasional, ini sebenarnya Pemda diberikan ruang untuk memberikan insentif. Jadi tentunya ketika apakah pusat kemudian harus mengintervensi kembali, menurut saya nih sekarang bolanya udah di daerah. Sejauh mana mereka ingin mendengarkan para pelaku usaha di daerahnya. Karena nanti mekanisme untuk memberikan insentif itu melalui bisa saya peraturan kepala daerah, Perkada, seperti itu. Nah, dalam konteks insentif itu nanti bisa saya insentifnya bermacam-macam. Ada pengurangan, ada pengecualian, ada pembebasan, atau misalnya sampai penundaan dan sebagainya. Nah, kalau Pemdanya itu bermaksud untuk memberikan insentif ini, let's say, udah deh, walaupun di situ tertulis 40%, tapi kita nanti misalkan naikin secara bertahap. Ini berlaku untuk semua.
Jadi bisa saja itu diatur dalam suatu perkada. Atau nanti adalah permohonan dari para pelaku usaha di wajib pajak daerah. Jadi permohonan kemudian ini nanti bukan berlaku untuk seluruhnya, tapi untuk berlaku hanya misalkan untuk salah satu brand tertentu yang mereka berusaha di situ dan sebagainya. Jadi insentif ini dimungkinkan. Dalam tahap berikutnya sebenarnya memang yang jadi gini, saya juga jangan sampai kemudian ketika viral semua jadi latah, oh ini semuanya kan diturunkan. Tapi kan harusnya ada studi juga. Memang kalau misalkan, apakah betul memang ini sektor yang recovery atau memang butuh insentif. Yang kedua juga berapa tax expenditure. Tax expenditure kan subsidi melalui sistem pajak. Saya nggak bakal ngajakin 40% deh, tapi misalkan 20% misalnya. Tapi kan ada tax expenditure yang hilang. Nah itu juga harus dikalkulasi di tingkat daerah seperti itu. Itu sih, Mas. Oke, artinya lebih ini lagi ya Mas, untuk insentif sendiri juga lebih akan dilihat lagi seperti apa nanti di daerahnya seperti apa, terus ya, juga karakteristik masing-masing daerah pasti kan. Karena kan akhirnya sama aja kayak di pusat. Misalkan oh kita menawarkan tax holiday, tax allowance segala macam. Nah, berarti kan harus ada misalkan pengajuan dari wajib pajak, mereka memenuhi sektor-sektor apa segala macam. Mungkin saja nanti akhirnya mendorong kreativitas daerah untuk memberikan ruang seperti itu juga. Nah, yang bolanya udah di Pemda nih seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara soal respon dari para pelaku usaha kan kelihatannya sepertinya mereka semua menolak ya Mas tentang kenaikan pajak ini. Terus juga dampaknya Mas, kita bicara soal mungkinkah ada ancaman gulung tikar dan juga PHK Mas kemudian dari sektor hiburan terutama dan pariwisata, apalagi kalau kita ngelihat 2023 mereka belum pulih 100% dari penerimaan pajak yang tadi Mas bilang, masih di bawah 2% dibanding sebelum pandemi. Dampaknya seperti apa nanti ketika pajak ini benar-benar diberlakukan dan kemarin baru Pak Luhut juga bilang ditunda dulu supaya sepertinya dampaknya akan berkepanjangan nih kalau misalkan memang dilanjutkan. Karena mungkin kekhawatiran dari pemerintah sendiri melihat yang baru-baru ini ada beberapa sejumlah pabrik dan juga sejumlah perusahaan tutup akibat ya gejolak ekonomi, mungkin dari gejolak ekonomi luar negeri juga berpengaruh, terus juga di dalam negeri juga masih terus bergejolak perekonomiannya. Mas melihatnya seperti apa Mas? Apakah dampak itu juga bisa saja terjadi kemudian hari? Ya, sebenarnya salah satu hal yang mungkin ya paling basic dan saya lihat ini menarik fenomenanya adalah ketika kita punya undang-undang ini di tahun politik ya. Jadi akhirnya mungkin semua pihak ini jadi lebih didengar atau semua pihak ingin didengar oleh masyarakat lah ya. Tapi kita nggak bakal ngobrolin politik. Tapi saya pengen melihat adalah kalau dalam kebijakan pajak yang namanya tarif itu adalah penetapan atau kebijakan yang paling misterius ya. Mungkin misterius itu artinya karena ini banyak banget. Kalau kita bicara cuman perspektifnya statik gitu ya. Artinya oh tadinya ada seseorang ada pajak hiburannya, ada omsetnya adalah 10 miliar gitu ya. Kalau kita naikin tarifnya 10% lagi berarti harusnya naik dong 10%. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu, karena kan ini semua dinamis. Makanya kalau kita lihat tadi dari pertanyaan Mas Ganang, apakah nanti akan ada gulung tikar? Mungkin saya akan kembali ke konsep lever curve ya. Jadi lever curve itu adalah pandangan di mana tarif itu ada optimalnya. Ketika once Anda itu melewati titik puncaknya, itu nanti penerimaannya justru makin turun. Karena aktivitas ekonominya juga jadi misalkan nggak berkembang atau misalkan gulung tikar dan sebagainya. Dan di sisi lain juga kalau kebijakan tarif ini juga bisa saja mempengaruhi behavior orang. Behaviornya dari konsumen maupun dari pelaku usaha. Misalkan dari konsumennya ya saya akan mencari jenis hiburan tertentu itu yang mungkin lebih murah, dan kalau lebih murah mungkin tidak legal mungkin ya. Jadi ibaratnya mungkin di sektor-sektor yang shadow ekonomi tersebut. Atau di sisi lain akhirnya juga pelaku usaha juga bisa saja melakukan tax planning juga. Ya itu tadi berkedoknya adalah jenis usaha yang tarifnya 10% padahal dia melakukan usaha-usaha lain. Jadi
Nah ini kan sebenarnya menimbulkan juga behavior response-nya tuh ada, dan ini bisa jadi penerimaannya bukan makin meningkat tapi juga justru makin turun. Jadi ada potensi misalkan yang tadi gulung tikar, tapi juga ada potensi behavior response-nya itu. Karena udah nanti mungkin ke pub tertentu atau bar tertentu lebih kosong, tapi saya cari aja yang warung-warung lebih ilegal gitu ya, misalkan seperti ini. Kan kita nggak pernah tahu, dan apakah hal ini juga sudah dimasak-masak dipertimbangkan oleh Pemda. Ini kan juga sebenarnya perlu untuk kita challenge gitu. Artinya pertimbangan matang perlu ya Mas untuk ketika kita menaikkan tarif pajak harus pertimbangannya banyak sekali. Betul. Apalagi kalau yang ilegal tadi yang ditakutkan larinya ke ilegal malah. Betul. Karena kan nih kita lihat dari jenis-jenis hiburannya kan hiburan-hiburan yang memang selama ini mungkin aktivitasnya mungkin tidak terlalu terpantau ya, tidak terlalu terang benderang lah seperti itu gitu. Oke. Mas, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, karena kan ada upaya gugatan ya ke MK dari pemberlakuan penerapan tarif pajak ini. Apakah kemudian menggugat pasal ini ke MK merupakan solusi terbaik Mas yang bisa diambil pelaku usaha terutama di sektor hiburan, karena dari GIPI sendiri akan maju ke MK untuk menggugat pasalnya, mungkin entah angkanya mungkin ya Mas, nominal pajaknya, dan Mas sendiri melihatnya ini sebagai satu hal yang solusi ataukah ada alternatif lain yang bisa diambil oleh para pelaku usaha untuk artinya ada langkah-langkah berikutnya nih yang bisa dilakukan para pelaku usaha untuk selamat dari angka pajak itu yang menurut mereka terlalu tinggi Mas? Ya, sebenarnya menurut saya mengajukan uji materi ke MK itu sebenarnya last resort ya. Maksud saya itu ketika hal-hal lain itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Contohnya adalah pertama kan apakah sebenarnya langkah-langkah pertamanya pasti tentu bicara dengan Pemda masing-masing. Apakah memungkinkan adanya peningkatan tarif secara gradual atau ada insentif-insentif kan seperti itu juga. Dan yang menarik sebenarnya ini kalau dilihat dari Undang-Undang HKPD dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 di 2023 sebagai turunannya, sebenarnya pemerintah pusat itu memiliki hak untuk mengintervensi tarif pajak secara nasional. Nah ini udah diatur sebenarnya. Jadi sebenarnya juga masih ada peluang itu. Jadi kalau semisal saya melihat contohnya ya, kalau suatu ada pejabat publik yang bilang bahwa ini ini nggak tepat atau segala macam, sebenarnya mereka bisa menggunakan mekanisme ini. Jadi alih-alih untuk melemparkan seolah saya tidak bertanggung jawab, tapi menurut saya itu bisa saja bahwa kita akan menggunakan mekanisme ini, mengintervensi. Tapi sayangnya di dalam konteks itu kan memang ada syarat. Intervensi bisa dilakukan, jadi tarifnya bisa aja nanti bukan 40% ambang batasnya, misalkan 20% misalkan. Selama itu ada kaitannya dengan proyek strategis nasional. Nah, ini kan sebenarnya tidak seluruh daerah ini ada kaitannya dengan tersebut. Jadi memang MK dalam hal ini atau menguji materi ke MK itu bisa saja salah satu jalan. Tapi menurut saya itu adalah ya last resort ya, dan ini daripada ada menurut saya ada langkah-langkah lain yang sebenarnya bisa dilakukan lebih smooth juga tanpa harus ke MK. Tapi no problem, tentu saja MK ini kan sebenarnya hak juga, karena pajak daerah tuh beberapa kali juga diuji materikan. Bukan hanya ini, pajak alat berat, pajak penerangan jalan dulu juga sebenarnya ada uji materinya seperti itu. Seperti itu. Jadi ini belum berakhir ya. Masih akan berlanjut. Ya. Mungkin dari Mas sendiri melihatnya untuk endingnya nih Mas, bakal seperti apa, dan kedepannya pembelajaran juga nih untuk pemerintah dan pemerintah daerah ya. Ketika memperlakukan pajak hiburan, apa yang harus prinsip kehati-hatian yang harus dilihat dan harus lebih ditelah lagi seperti apa Mas, untuk tidak menimbulkan polemik lagi gitu ya seperti ini? Menurut saya ada dua kata kunci sih. Jadi kalau kita bicara tentang pajak hiburan kan mungkin hanya salah satu contoh dari sistem pajak ini. Yang pertama harus ada konsultasi publik. Jadi ibaratnya memang DPR, DPRD itu representasi masyarakat, tapi juga menurut saya ada elemen-elemen di masyarakat yang lebih terdampak itu juga dilibatkan. Yang kedua adalah evidence based policy.
Jadi ibaratnya kita semua kadang berdebat seperti ini kan kita nggak tahu sebenarnya bener nggak sih pajak hiburan tuh banyak, bener nggak sih udah terdata, jangan-jangan sebenarnya mungkin selama ini mereka ngerasa bayar pajak tapi bukan ke pemerintah daerah kan atau oknum kan seperti itu. Jadi atau juga berapa banyak jumlah pelakunya, terus bagaimana behavior responsnya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang harus dikalkulasi. Kalau dua hal itu sebenarnya sudah dilakukan, menurut saya polemik ini mungkin bisa di-reduce lah seperti itu. Dan kayak gini-gini lagi nggak ada seperti itu. Itu sih Mas Gana. Oke Mas Haji, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Tentunya kita berharap bersama Mas ada solusi, ada jalan keluar dari permasalahan pajak untuk hiburan ini. Dan mungkin teman-teman di industri hiburan juga lebih lebih siap juga ya untuk menghadapinya ke depannya. Dan tentunya berharap juga pemerintah ke depannya ketika pemberlakuan tarif pajak terus juga perubahan-perubahan seperti ini melibatkan secara aktif para pelaku usaha agar ke depannya nggak ada yang kaget. Betul. Karena kan respon kaget itu kayak dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba baca dan ya udah gitu. Artinya mereka tidak dilibatkan secara tidak langsung gitu ya Mas. Terima kasih sekali lagi Mas Haji untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan juga semoga semakin menambah ilmunya juga untuk sobat bisnis di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya.